Selamat pagi Bu Pia. Ya, selamat pagi Bu Sarah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik Bu Sarah. Ya, alhamdulillah ya. Saat ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya sebelum Ibu Pia melakukan observasi di kelas. Baik Bu. Nanti saya di sana cuma hanya sebagai pengamat saja, ya Bu ya. Iya. Tujuan dari percakapan ini untuk melihat sejauh mana persiapan Ibu Pia untuk melakukan observasi di kelas, ya Ibu ya. Iya Bu. Saya mau bertanya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu Pia. Apa Ibu Pia bersedia? Siap, saya bersedia. Alhamdulillah. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu Pia capai itu apa? Di sini saya akan berencana untuk mencapai tujuan pembelajaran agar peserta didik nanti mampu mengidentifikasi keunikan ragam gerak tari yang ada di Indonesia. Bagus sekali ya Bu ya. Nanti kira-kira area pengembangan yang ingin Bu Pia capai itu seperti apa? Pastinya sih anak-anak harus mengetahui pengetahuannya dan keterampilan mereka memahami yang mana tari-tari tradisional yang ada di seluruh Indonesia itu bagaimana sih keunikan-keunikannya, karena setiap daerah itu kan mempunyai berbagai macam gerak tersendiri ya Bu ya. Kemudian dan pada intinya mereka mampu menampilkan setidaknya paling sedikit ada beberapa tarian yang ada di Indonesia. Bagus sekali ya Bu ya. Jadi nanti di sini nampak kelihatan ya P5-nya ya Bu ya. Iya, betul. Bagus Iya. sekali. Selanjutnya strategi rancangan atau metode yang Ibu Pia akan sediakan itu seperti apa? Tentunya sih Bu Sarah, saya terlebih dahulu kan melakukan asesmen dulu nih, Ya. melihat peserta didik itu kira-kira mereka lebih kemana sih model pembelajarannya. Kemudian di sini setelah menentukan asesmen, saya menentukan metode pembelajaran apa yang saya gunakan. Rencana sih ingin melakukan metode pembelajaran yaitu PBL ya, Problem Based Learning. Kemudian model pembelajaran kita akan menggunakan berdiferensiasi, kemudian menggunakan pendekatan saintifik ya, yang mana di sini anak-anak pertama mengamati, nanti menanya, dan pokoknya di akhir pembelajaran nanti mereka akan langsung mempraktekkan tarian tersebut. Begitu. Komplit sekali ya Bu ya. Ya. Semoga pembelajaran yang Ibu Pia berikan bisa meningkatkan kreativitas dan jiwa kepemimpinan siswanya ya Bu Amin, Pia ya. amin ya Bu Sarah. Selanjutnya media yang ingin Bu Pia pakai itu media seperti apa? Rencananya saya ingin menggunakan media pembelajaran menayangkan video ya Bu Sarah ya, video-video tari tradisional yang ada di Indonesia. Mungkin media selanjutnya saya sendiri akan mempraktekkan langsung kepada anak-anak bagaimana sih gerakan-gerakan yang ada pada tarian yang akan saya tampilkan nanti. Bagus sekali ya Bu Pia. Saya mau bertanya ini untuk dari sebelum melakukan observasi dari skala 0 sampai 10 kira-kira Bu Pia saat ini berada di tahap di skala yang berapa? Sepertinya 8 ya. 8. Oke. Nanti setelah melakukan observasi kira-kira Ibu Pia ingin skala yang gimana, berapa nih? Tentunya yang sempurna. Karena kenapa? Karena kan tujuan kita untuk mengajar di dalam kelas ini yaitu kita ingin sekali anak-anak ini bahwa betul-betul mampu memahami apa yang kita sampaikan. Mereka bisa langsung mempraktekkan apa yang akan kita sampaikan gitu sana. Sekali ya Bu Pia ya. Selanjutnya kira-kira kapan akan Bu Pia rencanakan ini untuk melakukan observasinya? Saya berencana mungkin 3 hari ke depan ini. 3 hari ke depan, berarti hari ini, hari Kamis ya Bu Pia Iya, ya. betul. Setelah melakukan observasi, kira-kira harapan Bu Pia terhadap pembelajaran itu seperti apa? Harapan saya sih Bu, tentunya anak-anak ini memang mampu mencapai apa yang saya sampaikan. Mereka memahami, kemudian mereka mampu mengimplementasikan, mungkin langsung terjun di masyarakat. Mungkin anak-anak ini kan punya sanggar di kampung-kampung atau di daerahnya kan. Jadi mereka bisa terlibat langsung atau memperkenalkan kepada ya masyarakat bahwa ternyata banyak sekali tarian-tarian Indonesia yang memiliki keunikannya masing-masing. Bagus sekali ya Bu Pia. Semoga harapan Ibu Pia ini bisa tercapai ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak bisa menerapkannya Ya, di ya, masa depannya.
Nah, mungkin cukup sekian ya percakapan pra observasi kita. Kita berjumpa lagi nanti ketika di observasi ya Bu Pia. Baik Bu Sarah. Terima kasih Bu Sarah. Sama-sama Bu Pia.
observasi ya terhadap sejawat. Sudah disepakati juga hal-hal yang perlu dikembangkan prioritas sejawat itu ketika praobservasi. Terus juga CGP sudah melakukan observasi kelas ya. CGP akan mengamati apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan di kelas itu. Pada pasca observasi ini PP akan menilai kemampuan CGP yang sebagai supervisor di kelas kemudian untuk mengoptimalkan potensi yang ada di dalam diri rekan sejawat untuk memberikan umpan balik dari proses pembelajaran untuk perbaikan kelas selanjutnya. Jadi nanti CGP akan menyampaikan hasil analisis dari data observasi kelas kepada rekan sejawatnya, terus melakukan umpan balik ya, umpan balik. Selanjutnya nanti akan mencatat poin-poin yang penting untuk CGP. Metode coaching itu kita tidak lepas dari TFA ya. Tentunya tidak lepas dari TFA. Berbeda dengan proses coaching yang lain. Pada supervisi akademik nanti CGP atau supervisornya akan memberikan saran umpan balik ketika selesai proses coaching kan enggak ya, kita mengoptimalkan potensi yang ada dalam coaching sehingga dia keluar dari masalahnya berdasarkan saran-saran dari dia sendiri. Tapi ini berbeda, sedikit berbeda ya. Aku saran siap ya. Siap Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak pengajar praktek yang bersedia hadir di sini untuk melihat pasca observasi antara saya dan guru mata pelajaran. Ibu Pia, pada sesi ini merupakan suatu percakapan pra-observasi yang telah kita lakukan di kelas. Pada sesi percakapan pasca observasi ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas serta menentukan rencana tindak lanjut ke depannya dan guna mewujudkan pembelajaran yang berkualitas dan mengakomodasi kebutuhan belajar murid yang sangat beragam seperti itu ya. Apakah Ibu Pia sudah siap dan bersedia untuk saya mengajukan beberapa pertanyaan? Insya Allah siap. Saya mau tahu nih, kira-kira setelah Bu Pia melakukan observasi di kelas, bagaimana perasaan Bu Pia? Alhamdulillah lega, senang ya Bu ya. Karena kan di dalam itu kan saya juga bisa menjadi evaluasi diri saya, karena kan Ibu menyaksikan langsung bagaimana saya mengajar. Jadi itu adalah salah satu pembelajaran untuk saya menjadi kedepannya nanti bagaimana proses pembelajaran yang baik. Alhamdulillah ya Bu ya. Adakah hal-hal yang sudah baik yang dari pembelajaran yang Ibu Pia berikan itu? Alhamdulillah ada yang sudah ya Bu ya. Mungkin seperti di awal pembelajaran saya melakukan asesmen pembelajaran, asesmen di awalnya, kemudian saya melihat menanyakan terlebih dahulu kepada anak bagaimana perasaannya pada saat itu. Saya mengkondisikan pembelajaran pada saat itu dengan situasi yang anak rasakan. Kemudian kita juga melakukan beberapa kesepakatan kelas seperti itu. Ya, bagus sekali ya Bu ya. Sebelum kita melakukan pembelajaran memang seharusnya kita melakukan terlebih dahulu asesmen sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Juga Bu Pia, saya sangat kagum Bu Pia menanyakan kesepakatan kelas agar proses pembelajaran menjadi kondusif ya. Oke. Sebelum kita observasi ini kan Bu Pia tingkat posisi Bu Pia ini dari 0 sampai 10. Bu Pia bilang kan sebelum melakukan observasi posisinya di 8. Kira-kira setelah melakukan observasi di kelas posisi Bu Pia ini berada di titik mana nih? Kalau saya bilang 10 ya, itu kan udah sempurna sekali ya Bu ya. Namanya aja kita masih berproses ya, belum tentu sempurna. Mungkin meningkat di 9, karena kenapa? Di sini saya melakukan mungkin terlebih dahulu saya melaksanakan pendekatan kepada anak
tingkatannya sudah naik ya Bu ya, dari 8 sampai 10. Wah, bagus sekali ya Bu ya. Semoga ini bisa ditingkatkan lagi, dipertahankan tingkatannya, dan juga ditingkatkan lagi ke depannya. Selain itu kira-kira adakah hal-hal yang perlu ditingkatkan ke depannya? Pastinya ada nih Bu Sarah ya. Misalkan mungkin dari segi memberi kesempatan kepada anak untuk bertanya, mungkin pada saat observasi kemarin itu agak sedikit terbatas mungkin karena waktu yang terbatas. Bisa jadi pembelajaran untuk saya ke depan akan menampung semua pertanyaan peserta didik itu lebih baik. Mungkin untuk diri saya sendiri itu saya harus mendengar semuanya. Bagaimana caranya saya harus mengoptimalkan waktu untuk mendengar semua pendapat peserta didik. Ya, bagus sekali ya Bu ya. Berarti Bu Pia di sini untuk hal yang perlu dilakukannya untuk memberikan kesempatan untuk bertanya kepada peserta didik ya, karena waktunya sangat terbatas ya Bu ya. Dan semoga rencananya untuk yang perlu ditingkatkan itu bisa berjalan dengan baik. Nah, selanjutnya untuk rencana Ibu yang untuk menampung pertanyaan beberapa murid ini, bagaimana cara untuk mengcover kebutuhan murid yang beragam? Karena kan setiap kelas itu kan memiliki karakteristik yang beragam-ragam ini. Gimana caranya? Ya, ya kita menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya. Karena kan di sini kan kalau pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid ya Bu Sarah ya. Mungkin di sini misal saya kan memberikan tugas kepada peserta didik itu kan berkelompok ya Bu ya. Terkadang ada anak yang memang tidak suka baca buku. Mereka kan mencari nanti keunikan ragam tari tradisional ini kan melalui dari sumber buku cetak ya. Tapi ada sebagian anak yang memang yang namanya anak kurang suka ya, saya bilang seperti itu. Itu saya tetap memfasilitasi atau menyiapkan video khusus yang saya kirim ke mereka langsung. Jadi di situ ada anak yang memang melihat videonya dari YouTube, ada anak yang memang nanti menyesuaikan mungkin kebutuhannya perlu buku cetak begitu, yang mereka bisa mencari di dalamnya. Begitu. Sekali ya Bu ya. Berarti rencana Ibu ya ke depan itu akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Iya betul. Iya betul. Nah, jadi Bu Pia ini rencananya akan membagikan sesuai dalam kelompok-kelompok khusus ya. Iya, ada yang dari YouTube, buku cetakan, ya seperti itu. Oke. Bagus sekali ya Bu ya, rencana Ibu ke depan ini terkait dengan waktu pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini. Kira-kira kapan yang akan Ibu rencanakan waktunya? Mungkin setelah observasi ini Bu. Itu kan menjadi pembelajaran saya ke depan. Bagaimanapun insya Allah saya siap ke depannya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini gitu. Ya bagus sekali. Kira-kira untuk dalam pembelajaran berdiferensiasi ini kira-kira Ibu adakah yang ingin Ibu libatkan selain peserta didik gitu? Kalau saya libatkan mungkin di sini tentunya orang tua ya Bu ya. Kalau menurut saya orang tua mungkin interpretasi sejawat. Kalau orang tua, kenapa saya katakan orang tua? Karena kan di sini mungkin sebagian anak nanti pada saat saya ingin masuk pelajaran saya itu kan mereka sebagian saya perbolehkan membawa HP dengan catatan sebelum pelajaran saya masuk mereka mengumpulkan HP terlebih dahulu di kantor di meja saya. Jadi saya akan melibatkan peran orang tua yang mana di sini saya akan memberikan kepercayaan kepada orang tua bahwa anak-anak ini menggunakan HP bukan sekedar mereka suka hatinya, tapi ini memang atas kesepakatan kita dengan peserta didik. Jadi saya ingin meyakinkan kepada orang tua supaya mereka tidak ragu bahwa anaknya bawa HP ini ngapain gitu ya. Itu sekali ya Bu Pia ya, karena sekarang kita tidak lepas dengan dunia digital. Iya betul sekali. Iya. Untuk yang terakhir nih Bu Pia, kira-kira komitmen Ibu di dalam pembelajaran itu seperti apa? Iya, komitmen saya di sini ya, saya tetap berpegang kepada proses berhamba pada murid ya, yang mana di sini apalagi sudah kurikulum merdeka bahwa pembelajaran itu memang berpusat pada murid. Kita tidak hanya sebagai salah satu narasumber ataupun menjadi tim yang dipantau oleh peserta didik yang mereka mendapatkan informasi satu-satunya terdapat dari kita tidak. Saya di sini berkomitmen peserta didik itu
itu dari mana saja harus mendapatkan informasi-informasi, ilmu-ilmu yang mereka dapatkan itu bisa dari berbagai cara, berbagai narasumber ya. Sehingga di sini saya juga ingin berpegang teguh bahwa memang pembelajaran berdiferensiasi itu sangat bagus dan insya Allah ke depan memang akan kita selalu terapkan. Begitu besar. Bagus sekali ya Bu ya, karena kita di sini sebagai guru hanya menjadi fasilitas Iya, kita ya. Iya, Bu Pia, terima kasih atas waktu yang Ibu Pia berikan hari ini. Ini sangat bermanfaat ya bagi saya juga sebagai guru bisa nanti menerapkan pembelajaran mendiferensi seperti yang Ibu Pia terapkan ini. Dan juga saya melihat ketika Ibu Pia melakukan melakukan observasi, saya juga melihat Ibu Pia telah menerapkan alur tirta ya, saya lihat ya, di mana Ibu Pia sudah menentukan tujuannya untuk menentukan gerak ragam pada pembelajaran seni rupa ya Ibu Pia ya. Selain itu identifikasi pada yang Ibu Pia lakukan ada hal-hal yang sudah baik dari pembelajaran yang Ibu Pia lakukan itu, yaitu memberikan suatu pemahaman kepada siswa bahwasanya seni gerak tari itu sangat penting untuk dilakukan, karena itu salah satu budaya yang harus dikembangkan seperti itu. Selain itu rencana tindak lanjut yang akan Ibu Pia lakukan akan mengcover kebutuhan murid itu secara pembelajaran berdiferensiasi. Itu sangat memang sekarang kurikulum merdeka belajar harus berpusat kepada peserta didik ya, dan komitmen Ibu Pia juga sangat bagus ya, yaitu ingin menerapkan suatu pembelajaran yang berhampa kepada peserta didik, di mana secara berkolaborasi dengan orang tua akan membuat proses pembelajaran menjadi kondusif dan efektif ya, seperti ini ya Bu Pia. Ini sudah komplit sekali Bu Pia sudah menerapkan seluruh alur tirta ini ke dalam pembelajaran yang Ibu Pia berikan. Demikian Ibu Pia, mungkin saran dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah kita lihat Nih, Sudah selesai. harus rekam lagi nih Pak. Masih lanjut nih. Ya, dan amati proses kerja yang dilakukan oleh JGP terhadap Rekasi Jawa sudah bagus sekali ya, sudah mampu membangun pertanyaan-pertanyaan normatif yang bisa mengoptimalkan potensi dalam diri cek Rekasi Jawa. Terus dari proses tadi ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan di sini sebagai pembelajaran untuk kita semua. Tadi Bu Sarah sudah menanyakan kesiapan Rekasi Jawa. Jadi ya harus siap ya kan, nanti kalau nggak siap nanti pasti juga optimal. Kalau lagi sakit juga pasti akan optimal. Terus menanyakan tadi perasaan dari Rekasi Jawa ini. Bagaimana perasaan ketika setelah mengajar? Kalau nggak berhasil pembelajaran, artinya presentasinya itu otomatis nggak enak gitu ya, nggak enak ya. Ini alhamdulillah senang, bahagia karena persiapannya matang ketika masuk ke kelas. Terus juga Bu Sarah sudah mereview pembelajaran. Review yang bisa masuk ke sini adalah identifikasi maksud pembelajaran. Tapi ada hal yang terlupakan, Bu Sarah tidak menunjukkan tujuan dari proses ini. Bu Sarah tidak menyampaikan tujuannya. Ini tujuan kita melakukan proses pasca observasi ini adalah untuk mengidentifikasi masalah-masalah itu yang kita proses pembelajaran, dan nanti saya akan mencoba memberikan umpan balik agar proses selanjutnya bisa lebih sempurna. Itu tadi CGP tidak muncul memberikan pertanyaan gitu ya, tapi sudah lumayan mereview pembelajaran tadi. Persiapannya melakukan asesmen di awal, mengkondisikan pembelajaran, menggunakan kesempatan kelas ya. Terus mereview kembali target awal. Kalau dulu ada dia 8, setelah dilakukan
jadi 9 ya, nggak muluk 10. Itu artinya ada persiapan yang matang ya dari edukasi Jawa untuk menyiapkan kelas itu. Terus CGP juga mengapresiasi pencipta edukasi Jawanya. Nah, pada identifikasi masalah sudah ditemukan masalah yang terjadi di kelas, dan edukasi Jawa sudah mengakui kurang memberikan kesempatan bertanya kepada peserta didik. Mungkin proses pembelajarannya diskusi, tanya jawab dengan gurunya, sehingga anak-anak yang mengalami kesulitan belajar tidak diberikan kesempatan untuk bertanya atau kurang maksimalnya belajar. Itu adalah identifikasi masalahnya, ada masalah. Iya. Nah, sedikit yang saya koreksi di sini ketika rencana aksi. Rencana aksi menggunakan pembelajaran diferensiasi dengan berbagai konten berbeda untuk mengakomodir kebutuhan anak tadi. Saya belum melihat ada sinkronisasi dari identifikasi masalah dengan rencana aksi. Harusnya Bu Sarah bisa lebih menggali identifikasi masalah ini, membangun pertanyaan yang menggali apalagi. Selain kesulitan bertanya, apalagi Bu kira-kira yang terjadi dalam masalah ini akibat keterbatasan dan segala macam, saya kurang mengontrol anak. Jadi identifikasi terus masalah di situ, baru rencana aksi merujuk ke identifikasi masalah. Jadi ya kedepannya saya akan lebih memperhatikan suara dan anak. Nah, ini kok udah kita pelajaran diferensiasi, artinya CGP belum bisa mengusung pertanyaan yang terkait untuk masalah-masalah yang terjadi di kelas. Ya. Nah, terus dari rencana aksi tadi kita menggunakan argumentasi yang berbeda ya. Terus tanggung jawabnya, kapan ini komitmennya dilakukan lagi? Sudah, siapa saja yang terlibat, orang tua, terutama nanti intinya pemenuhan HP ya. Jadi komitmennya sudah tepat. Terus ketika pemberian umpan balik oleh CGP kepada redaksi Jawa mengapresiasi ya pembelajaran sudah dilakukan oleh redaksi Jawa, tapi saya belum melihat di sini masukan-masukan terhadap identifikasi. Harusnya fokusnya ke situ. Di awal tadi saya sampaikan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, itu yang akan menjadi catatan sebagai bahan umpan balik ke secara umum ya sudah bagus ya, ceritanya sudah dapat, cuman tujuan tadi di awal belum disampaikan secara jelas dan tebal, cuman tersirat ya, tapi dipahami oleh redaksi Jawa. Identifikasi masalah ada, tapi belum dalam digali tadi ya. Selanjutnya rencana aksi sudah ada, dan jawabnya sudah ada. Untuk kedepannya Bu Sarah lebih banyak lagi berlatih mempelajari materi coaching seperti ini, lebih banyak lagi berlatih. Terus di poin tanggung jawab ini Bu Sarah juga bisa menemukan nanti siapa yang mengawasi proses ini, itu kan juga perlu ditanya. Artinya supervisornya ke depan siapa? Jadi